Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Afwan Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Dan kali ini seperti biasa setiap hari Senin telah hadir bersama saya Bung Zainal Arifin M. Nur, Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia. Tentunya untuk membahas isu menarik dan hangat dalam Serambi Topik hari ini. Selamat sore Bung Zainal. Selamat sore. Saudara, dalam headline news Serambi Indonesia hari ini mengangkat mengenai rapat PA ricuh. Atas mengapa Bung Zainal setelah beberapa hari yang lalu memang kita tidak ada Serambi Topik, dan setelah 2 hari ini kita angkat kembali berita ini menjadi headline. Ya, kemarin Nana ya, ada agenda rapat Partai Aceh. Mereka menyebut rapat Bansigom Aceh. Hari ini seluruh pengurus PA dan KPA juga para pendukungnya ya. Ada organisasi pendukung Partai Aceh ini, partai lokal terbesar di Aceh ini menggelar rapat akbar lah bisa dikatakan. Mereka mengadakan rapat musyawarah dalam rangka menyatukan visi untuk menyambut pilkada ya, nanti menyongsong pilkada 2017. Tentunya mereka ini sebagai partai lokal yang cukup besar, mereka harus bagaimanapun upaya mereka kan harus memenangkan pilkada ya, makanya mereka harus persiapan betul-betul. Nah, salah satu yang katanya disebut-sebut dibahas di sini adalah calon wakil gubernur yang akan mendampingi Muzakir Manaf nanti di pilkada. Nah, ini yang katanya sosok yang paling menentukan. Kemudian kita tahu dari informasi datang itu, kita tahu rapat ini akan digelar di Gedung Amel, ya di Gedung Amel Convention Center. Jadi informasinya sangat tertutup memang. Seperti biasa memang, apakah ini karena bawaan dari mereka mantan kombatan yang selalu memang asal ada rapat-rapat agak tertutup. Jadi informasi kita cuma dapat itu. Nah, tiba-tiba kita kan sudah standby di sana, tiba-tiba dapat informasi ada kericuhan. Malah ada beberapa media menyebut rusuh ya. Ada di Facebook, di media sosial mereka menyebut rusuh. Itu terjadi di Grand Aceh, di Hotel Grand Aceh. Bahkan polisi pun hampir tidak tahu juga ada kerusuhan di sana, kericuhan ya di dalam ruangan rapat. Beberapa teman wartawan yang standby di depan itu juga nggak tahu ada kericuhan di dalam. Setelah semuanya pada keluar dengan terburu-buru baru ketahuan ternyata memang di dalam ruangan itu terjadi kericuhan. Dari informasi yang kita dapatkan, kericuhan seperti apa yang sebenarnya terjadi? Apakah benar kericuhannya sangat besar atau hanya seperti yang dikatakan oleh Mualim bahwa ini hanyalah insiden kecil saja, Bu? Iya, mungkin ya kita melihat bagi mereka ini sih insiden kecil, tapi kalau misalnya bagi kita yang tidak terbiasa melihat rapat-rapat partai yang ricuh seperti ini kan, ini bahwa ini kericuhannya juga besar ya bagi masyarakat. Melalui media sosial kemarin sudah beredar terus kabarnya, sampai ada beredar foto seorang kader sampai bocor kepala gitu. Kemudian foto-foto berantakan, meja dan kursinya berantakan di dalam ruangan. Artinya memang ricuhnya lumayan besar. Sampai terdengar suara tembakan juga. Seperti itu informasi yang kita dapatkan? Iya, yang kita dapatkan informasi seperti itu. Nah, semua kan pada diam. Setelah itu kita mau bertanya kepada siapapun, termasuk jubir Partai Aceh, jubir Komite Peralihan Aceh, mereka juga nggak mengatakan apa-apa, tidak mau berkomentar apa-apa. Hingga tadi malam Mualim kemudian mempersatukan, memanggil semua bersama dengan semua jajaran petinggi Partai Aceh dan Komite Peralihan Aceh menggelar konferensi pers bersama. Mereka kan disebut-sebut ini Mualim dengan ini nggak cocok, kemudian yang terjadi kericuhan antara ini dengan si ini kan. Tadi malam semuanya hadir di sana dan menggelar konferensi pers bersama, mengatakan bahwa menurut Mualim ini hanya insiden kecil. Tapi seberapa penting sebenarnya konferensi pers dibandingkan dengan acara puncak yang akan diadakan di Amel Hall tersebut, Bu? Iya, seharusnya tadi malam, pada malam hari setelah siang mereka menggelar rapat-rapat kecil di beberapa tempat, malam harinya Mualim akan mengadakan konferensi pers di Amel Convention Hall. Ada informasi menyebutkan Mualim akan mengumumkan calon pendampingnya pada pertemuan itu. Nah, kita kan sudah siapkan ya, teman-teman wartawan pada malam itu disiapkan.
Nah, tiba-tiba karena ada kericuhan-kericuhan yang agenda konferensi pers di Amel ini batal. Kemudian Mualim bersama para petinggi PA seperti ada foto di sini ya, mereka menggelar konferensi pers di kantor Partai Aceh. Artinya di Amel, kita juga mengamati di Amel, di gedung Amel yang harusnya jadwalnya ternyata tidak ada apa-apa lagi, sudah selesai. Ya, baik, sedikit terlewatkan tadi, apa sebenarnya penyebab dari kericuhan ini, Bu? Ya, kita seperti itu ya, Nana ya. Agak sulit mendapatkan informasi pasti ya. Memang sumber-sumber menyebut ini persoalan wakil gubernur, ya, calon penetapan wakil gubernur. Ada juga yang bilang ada kesalahpahaman kader di sana. Katanya ada upaya-upaya merombak kepengurusan Partai Aceh dan lainnya ya. Tapi yang pasti tidak ada penjelasan. Mualim sendiri mengatakan membantah semua isu-isu itu. Sejauh ini belum ada penjelasan mengenai penyebab kericuhan ini tersendiri. Tidak ada penjelasan secara resmi, meski kita juga mendapatkan informasi-informasi seperti itu. Tapi karena tidak ada konfirmasi, tidak dikonfirmasi secara resmi oleh petinggi partai, otomatis kita tidak bisa memegang ya penjelasan itu ya. Penjelasannya tidak resmi. Ya, kenapa sebab musabab itu kita anggap tidak resmi, maka mungkin tidak kita publikasikan. Nah, Mualim mengatakan, menurut Mualim itu hanya ya ada kesalahpahaman biasa di dalam rapat-rapat, dan itu hal biasa dalam rapat-rapat partai, kata Mualim seperti itu. Baik, dari kejadian ricuh ini, bagaimana pengaruhnya terhadap elektabilitas dari Partai Aceh sendiri? Ya, inilah politik di Aceh ya, mungkin agak berbeda dengan kondisi di luar ya. Ada yang memang sih menganggap bahwa kemudian kalau terus ricuh-ricuh, kan partai itu kemudian tidak bagus elektabilitasnya ya. Tapi ada juga memang pengaruh bagusnya ketika memang sering ricuh, dia akan sering menjadi sumber berita ya. Bukan sering, memang ada beberapa kali misalnya ricuh, tapi dia kemudian bisa kemudian didamaikan kembali ya, seperti kejadian persis seperti ini, kemudian sama-sama kembali damai ini. Ini lumayan juga cukup bagus untuk elektabilitas partai. Khususnya di Aceh, ini agak berbeda memang. Nggak bisa kita prediksi, hasil survei mengatakan si ini menang, hasil survei si ini kan. Tapi ternyata hasil pemilunya biasanya akan berbeda dengan hasil survei. Baik, Bu Zainal, terima kasih untuk waktunya. Kita akan terus menantikan update berita dari berita ini sendiri terkait dengan juga penyebab dari kericuhan ini, masih kita tunggu. Bu Zainal, terima kasih untuk waktunya. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.